dokumen itu juga sudah dilakukan gitu loh. Jadi tidak ada sebetulnya rekomendasi dari Bawaslu maupun Panwaslu, tidak hanya di DKI tapi juga di daerah-daerah lain yang tidak dijalankan. Semua dijalankan gitu loh. Cuma memang kemudian ada yang merasa puas dengan apa yang kita jalankan. Tapi ada juga yang sudah merasa puas, merasa cukup bahwa itu sudah kita jalankan. Gitu. Oke, itu tadi apa yang disampaikan oleh Mas Arief Budiman ketika saat tanggal 22 Juli yang kemarin. Bang Ege, menyangka tidak sih ada kondisi ketika salah satu capres menarik diri dari proses penghitungan suara? Yang pertama, saya tidak menyangka kalau teman saya menarik diri malam ini. Ini biasanya berdua di sini. Ini saya kasih kesempatan nih meja ini untuk Bang Ege malam ini. Jangan-jangan karena saya terlalu sering pergi, jadi dia gantian. Dia balas, dia merasa hatinya saya sakiti, dia menarik diri pada malam ini. Enggak, saya mau pakai logika sepak bola saja, ya kan? Ini karena kebetulan saya habis menyaksikan Argentina lawan Jerman. Beneran loh, ini bukan bohong, ya kan? Jadi di dalam sepak bola jarang terjadi pemain itu mengundurkan diri. Betul ya? Bahkan ketika golnya Lampard pun yang seharusnya gol itu ya, misalnya dinyatakan tidak sah oleh wasit, itu mereka tetap bertahan. Walaupun setelah nanti disaksikan kalau pakai teknologi garis gawang yang baru, itu harusnya gol misalnya. Nah pertanyaannya, kenapa mereka akhirnya memutuskan ini kita nggak bisa lagi bertahan di dalam lapangan. Kira-kira begitu ya logikanya ya. Yeah. Dengan wasit yang seperti ini, mendingan kita keluar saja. Nah, kira-kira begitu logika yang ada. Walaupun nanti apa akibatnya yang kita ingin ketahui lebih lanjut. Di sini ada dua pakar hukum tata negara ya kan. Yeah. Kalau dianalogikan dengan pertandingan tadi, apakah langsung dengan demikian dinyatakan WO? Maka Anda bertambah kekalahannya 5-0. Atau kemudian dipelajari, misalnya diajukan lagi, wah ternyata memang gol dan lain sebagainya. Itu yang dalam konteks hukum tata negara. Tapi khusus buat Pak Arief Budiman, saya nggak tahu apakah kita punya rekaman videonya atau tidak. Begitu, betul sekali dia nyatakan tadi. Dan ini bagian dari itu saya rasa ya, kenapa orang bisa kesal ketika kemudian ketua KPU kita, Pak Husni Kamil Manik, itu pergi untuk sholat, lalu Pak Arief Budiman memimpin. Saya sangat tertawa-tawa waktu menyaksikan betapa kikuknya Anda memimpin Papua. Kan itu iya, ada 2 distrik di Papua itu ya, yang suaranya itu harus dianulir, kira-kira begitu kan? Lalu muncul pertanyaan, kalau ada rekamannya nanti tolong dimunculkan. Ada pertanyaan begini, apakah suara ini dianggap kertas suara rusak atau enggak? Padahal itu sudah enggak ada tim Prabowo di situ. Ada yang bilang, enggak bisa dong, kertas suaranya kan enggak rusak. Lalu dianggap, bagaimana kalau kita anggap pemilihnya tidak ada? Ditanggepin lagi, jangan membunuh pemilih dong. Pemilihnya kan ada gitu ya. Sampai akhirnya harus diputuskan atas, kalau nggak salah saya usulan dari Ketua Bawaslu Pusat ya, Pak Muhammad, bahwa itu harus digolongkan suara tidak sah. Lalu Pak Arief Budiman bilang, oke setuju, dianggap di kolom suara tidak sah. Pertanyaan saya adalah, mohon maaf nih nanti Bapak Hukum Tata Negara dan semua pemirsa yang lain, saya belum pernah melihat ada di KPU di negara lain, sampai tidak tahu ini suara 2 distrik mau diapakan, kira-kira begitu. Nanti tolong dijawab, kira-kira. Itulah yang Mas Arief silakan. Jadi gini, ini memang kejadian apa namanya baru pertama kali, hasilnya dinolkan. Saya baru pertama kali melihatnya. Oke. Dan kemudian di dalam sertifikat kita itu ada dua bagian. Satu hasil perolehan suara, rekapitulasi perolehan suara, yang satunya itu sertifikat. Sertifikat itu berisi catatan-catatan tentang penerimaan logistik, jumlah data pemilih, catatan surat suara rusak, catatan surat suara tidak dipergunakan gitu kan. Nah, di dalam sebuah wilayah, apakah itu kecamatan, apakah itu kelurahan, ataukah itu sebuah kabupaten, itu ada catatan itu semua. Maka untuk wilayah itu, memang ini karena kasus baru, saya harus mengklarifikasi yang kemudian semua orang bersepakat. Apakah seluruh catatannya itu dinolkan, sehingga dianggap tidak ada surat suara yang diterima, kemudian ya, sehingga dianggap tidak dicatat jumlah pemilihnya, sehingga tidak mempengaruhi angka-angka yang lain. Karena ketika jumlah pemilih itu masih dimasukkan, kemudian angkanya 0, dianggap tidak berpartisipasi, itu nanti akan mempengaruhi angka tingkat partisipasi. Maka saya perlu mengklarifikasi memang, catatan di dalam sertifikat itu dan catatan perolehan suara. Kalau catatan perolehan suaranya semua sudah sepakat, dibikin 0. Jadi khusus untuk wilayah 2 distrik itu. Bagaimana menolkan?
ya dikeluarkan. Sebetulnya itu sejak rekapitulasi di provinsi sudah dinolkan. Karena memang rekomendasi dari Bawaslu Provinsi untuk 2 distrik itu angkanya tidak dicantumkan. Tetapi di dalam sertifikat itu masih dicantumkan catatan penggunaan surat suaranya. Sehingga pada bagian akhir itu menjadi tidak sinkron. Jadi kesimpulannya pada saat itu bingung aja ya? Sebenarnya saya tidak bingung. Saya mau memastikan, saya mau mengklarifikasi bahwa apa yang dituliskan itu semua bisa paham. Karena sampai ada yang mengatakan, jangan begitu dong, berarti kita membunuh pemilih katanya ya. Pak Arief Wibowo waktu itu gitu ya. Ya, kalau makanya rekamannya ada bisa diputar tuh. Jadi begini, apabila surat suara itu misalnya ini jumlahnya 1000, sementara surat suara sah dan tidak sah itu angkanya cuma 800, orang bertanya nanti, ini kan catatan bagian dari sejarah kita untuk akan datang gitu ya. Loh, bagaimana mungkin ada 1000 surat suara yang digunakan itu pasti akan menghasilkan suara sah dan tidak sah. Sementara ini suara sah dan tidak sahnya jumlahnya lebih kecil daripada ini. Maka perlu diklarifikasi. Bayangan saya, ini bisa saja kemudian dianggap tidak ada sehingga sama jumlahnya. 800 surat suara digunakan, kemudian jumlah suara sah dan tidak sahnya juga 800. Jadi seimbang, kira-kira begitu. Kalau Jadi, Mas Arief Budiman gak bingung, saya bingung dengerinnya. Ya, biar nggak bingung, ini bapak-bapak, kita coba tanya. Ari, kira-kira bingung nggak tanggal 22 Juli kemarin? Yang pasti kabar gembira ada ya, bahwa sekarang kulit manggis ada ekstraknya. Itu lagi tren juga itu, ada ekstraknya. Ari. kulit manggis ada ekstra. Oh, apa? Oke, selamat malam semuanya, apa kabar? Baik. Dan saya yakin buat yang ngikutin proses rekapitulasi suara kemarin, apalagi pendukungnya para capres pasti deg-degan. Dan saya yakin juga pendukungnya ini makin deg-degan ketika sore hari Ketua KPU bilang begini, siapapun nanti Presiden RI, pokoknya harus legowo. Ini pendukungnya makin bingung. Legowo ini capres nomor berapa? Ya, bingung. Terus kalau kita lihat kemarin hari Selasa itu waktu rekapitulasi suara, itu Jakarta sepi. Jakarta lenggang, ya. Banyak orang yang nggak berani pergi ke kantor. Padahal suasana Jakarta tuh aman, kondusif, terkendali. Saya juga waktu itu termasuk yang nggak masuk ke kantor. Akhirnya bos saya marah. Iya, bos saya marah. Kenapa kamu nggak ke kantor? Besoknya dia tanya, kenapa kamu nggak kantor? Saya bilang, Bapak kemarin dukung capres nomor 1 apa nomor 2? Dia bilang, apa hubungannya? Itu bukan urusan kamu. Bapak nggak tahu. Itu dua-duanya udah pesen jauh-jauh hari, tanggal 22 jangan turun ke jalan. Kok Bapak malah turun ke jalan sampai ke kantor lagi? Ya. Jadi mudah-mudahan bos saya nggak dengar, kayaknya dia nggak dukung siapa-siapa ya. Ya, oke. Kita kembali lagi kepada narasumber, itulah negeri setengah demokrasi. Baik, di segmen berikutnya kita akan membahas kemudian bagaimana implikasinya ketika salah satu capres mengundurkan diri dari proses penghitungan suara. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di negeri setengah demokrasi. Kalau mengutip dari pernyataan Bang Effendi Ghazali di segmen sebelumnya, ibarat pemilu presiden ini seperti pertandingan sepak bola, rasa-rasanya tidak ada sejarah ketika para pemain menarik diri dari pertandingan saat pertandingan berlangsung. Mas Refli. Maaf, sedikit aja. Oke. Di Piala Dunia nggak ada. Di Piala Dunia nggak ada ya? Di pertandingan kampung banyak. Oke. Ini pertandingan nasional nih, pertandingan nasional. Mas Refli, mungkin tidak atau ada aturannya tidak ketika salah satu pasangan capres menarik diri dari proses yang sedang berlangsung? Ya, kalau analoginya pertandingan sepak bola nasional dulu pernah final PON tahun berapa itu narik diri juga. Ada ternyata. Tapi final PON kan. Tapi gini, saya kan waktu itu kan juga ditanya ya, baru kan jelas ini menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung itu berarti rekapitulasi yang ada di KPU. Kita tahu bahwa rekapitulasi itu kan mau dihadiri tidak dihadiri saksi, itu kan sesungguhnya kan rekapitulasi itu adalah pleno KPU sesungguhnya. Tapi karena kita ada azas transparansi, kemudian akuntabilitas, maka kemudian rekapitulasi ini mengundang pihak lain. Tentu pihak lain yang paling berkompeten. Yang paling berkompeten itu adalah pasangan calon atau tim saksinya. Lalu kemudian Bawaslu, ya, karena kemudian ada masukan-masukan, kemudian pemantau pemilu. Maka mereka kemudian hadir di dalam rapat pleno itu.
rapat pleno yang dinyatakan terbuka. Tetapi kalau seandainya mereka tidak datang, maka kemudian hasil tetap sah begitu. Tidak ada pengaruh apapun ketika Tidak ada salah pengaruh seorang apa, menarik diri? tidak ada pengaruh apa-apa. Kecuali kalau seandainya menarik diri dari proses yang signifikan mempengaruhi proses selanjutnya. Sebagai contoh misalnya, menjelang pencoblosan, tiba-tiba satu pasangan calon menarik diri. Nah, itu baru signifikan mempengaruhi proses. Kalaupun pemilu tetap dilaksanakan, maka tentu pasti tidak jurdil, tidak jujur dan adil, terutama adilnya, karena satu pasangan menarik diri. Itulah sebabnya kemudian undang-undang pemilu kita mengatakan kalau menarik diri dalam proses seperti itu, mengundurkan diri maka bisa dipidanakan. Nah, Demikian juga kalau menarik diri menjelang pemilu putaran kedua, kalau seandainya ada run of election, itu juga bisa dipidanakan. Nah, ini saya katakan dari sisi teknis dan dari sisi hukum, sesungguhnya tidak ada pengaruhnya. Dari sisi teknis, rekapitulasi masih tetap bisa berlangsung dan kemudian hasilnya sudah diumumkan, ya, dan itu sah. Dari sisi hukum juga tidak ada pengaruhnya, karena kemudian hasil yang diumumkan itu tetap sah sampai kemudian ada review dari Mahkamah Konstitusi kalau seandainya ada komplain atau keberatan. Kalau tidak ada komplain dan keberatan, selama 3 kali 24 jam yang akan kita tunggu nanti Jumat besok, maka sesungguhnya apa yang dihasilkan KPU sah. Pada tanggal 20 Oktober kita akan memiliki presiden dan wakil presiden yang sudah diumumkan. Oke. Seperti itu kira-kira. Bang Margarito, ada implikasi hukumnya tidak? Kalau tadi Mas Revi mengatakan tidak ada pengaruh apapun ketika ada yang menarik diri saat proses rekapitulasi berlangsung. Saya berpendapat sebaliknya dengan Bung Refli ya, dengan menghargai beliau. Sebab saksi wajib hadir dalam rekapitulasi perhitungan suara. Wajib. Saksi pasangan calon. Satu. Yang kedua, bila dalam rekapitulasi, rapat rekapitulasi, saksi pasangan calon dan atau Bawaslu mengajukan keberatan. Tentu saja apa yang akan yang dikeberatan itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Wajib. Artinya tidak boleh Pasal ada pembiaran. 154 ayat 3. Oke. Wajib. Jadi menurut saya ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensi pada kecukupan dan ketidakkecukupan prosedur pelaksanaan pleno itu. Nah, hanya memang saya mengakui betul bahwa ini hanya sebatas pada konsekuensi prosedur, tidak pada substansi. Oke. Andaikan seperti Refli bilang tadi, bahwa andai nanti di Mahkamah Konstitusi direview, maka paling banter disuruh katakanlah pleno lagi dan tidak mengubah angka. Oke. Cuman itu paling banter. Tidak mengubah angka, sama sekali tidak mengubah angka karena tidak berkaitan dengan angka, hanya prosedurnya tidak cukup. Artinya yang sudah diketok palu oleh KPU walaupun iya. tanpa 2 saksi itu tetap sah. Ya, harus dianggap sah. Oke. Itu prinsip hukum, harus dianggap sah. Harus dianggap sah, tetapi itu akan menjadi argumen dari pihak yang katakan dalam tanda petik merasa keberatan dengan hasil itu untuk dipersoalkan, diadili di mahkamah yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengadilinya. Begitu. Ya, Mas Arief? saya mau tambahkan Oke. mengenai saksi ini ya. Saksi ini sesungguhnya memang kewajiban KPU itu adalah mengundang, ya. Itu wajib. Kalau KPU tidak melakukan pengundangan terhadap saksi, maka bisa disalahkan dari sisi prosedur. Itu ada pelanggaran administratif. Tapi kalau setelah diundang secara layak, transparan, ya, dan kemudian diketahui betul bahwa memang diundang, kemudian saksi tidak datang, itu sudah di luar kewajiban penyelenggara pemilu. Karena saksi tidak datang itu bukan sekali saja, banyak saksi tidak datang. Terutama misalnya rekap di tingkat PPS, PPK dan lain sebagainya. Sering sekali saksi tidak datang. Padahal sudah disampaikan undangannya. Nah, karena itu saya katakan undang-undang itu bahkan mengantisipasi. Seandainya pun tidak ditandatangani oleh saksi, bahkan tidak ditandatangani oleh KPU sendiri, Tetap sah. tetap sah. Ya. Tetap sah. Itu yang namanya hasil rekapitulasi. Yang penting ada yang mau tanda tangan, misalnya dari 7 orang yang tanda tangan cuma 1, tetap sah. Oke. Nah, ini untuk kepastian agar jangan sampai proses ini disandra. Karena kalau misalnya keabsahan hasil pemilu itu digantungkan pada misalnya kehadiran dan tanda tangan saksi,
Misalnya begitu. Maka gampang sekali bagi yang kalah. Tidak usah datang dan tidak usah tanda tangan. Maka setiap pemilu dan pemilu kada tidak pernah bisa menghasilkan pemenangnya. Oke. Nah, itulah yang kemudian diubah dalam beberapa kali revisi undang-undang pemilu dan bisa saya tambah pilpres. sedikit aja begini. Saksi wajib diundang. Kalau dia tidak datang, dia harus dipanggil secara layak. Kalau memang tidak bisa, laksanakan. Oke. Ya, mereka misalnya KPU ini, sekarang mereka pleno. Sudah mengundang semua, komisioner datang, komisioner katakan 5, karena hari ganjil gitu, sekarang kalau 7, mereka mesti datang 5. Kalau 5 tidak bisa, tidak datang. Sudah pada saatnya, belum bisa, tunda beberapa jam. Kalau juga tidak cukup, tunda lagi beberapa jam. Kalau memang tidak cukup, laksanakan, sah. Kalau Anda panggil sekali, dia tidak datang dan Anda jalan saja, tidak sah. Oke. Dari segi prosedur. Makanya saya katakan dipanggil secara layak tadi, dipanggil secara Ini kan bukan transparan. soal datang, ini soal pulang. Nah, enggak begini, Bos. Artinya Kalau tidak dia datang. Datang loh, mereka udah datang. Begini, Tapi Bos. ini pulang kan? Oke. Yang Nah, dia Baik, pulang itu dijawab karena nanti Bapak-Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu, kita tetap bersama kami di Bayangkan, Negeri Setengah tidak Demokrasi. datang saja tidak apa. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat berdebat begitu ya, ketika saksi yang datang di pleno rekapitulasi suara ini harus datang begitu ya. Tapi permasalahannya kalau kata Bang Ege, pulang ya. Artinya sudah datang. Tadi terlalu banyak dibahas soal datang. Nah, Padahal yang kita persoalkan ini mereka pulang sebelum waktunya. Tapi setelah mendengar yang disampaikan tadi, saya jadi tahu bahwa kalaupun nggak datang, asal sudah diundang dengan layak, apalagi pulang sebelum waktunya, itu tetap bisa dianggap dalam sebuah pertandingan WO lah ya. Ada konsekuensi hukumnya. Bang Ege, tadi kan narasumber bilang, bisa aja dibawa ke MK, walaupun tanpa merubah suara, diulang proses plenonya. Ini kan sama aja kalau pertandingan bola, kita disuruh ngulang pertandingannya, tapi hasilnya sama. Nanti pemain bolanya kan gak ada yang bayar itu. Iya, nah itu masalah lain lagi. Cuma menurut saya yang agak banyak dipersoalkan adalah apakah, ini ada komisioner KPU nih para pemirsa, apakah komisioner KPU ini bisa menjamin bahwa seluruh KPPS di seluruh Indonesia, kalau saya nggak keliru itu, TPS itu ada jumlahnya 478685 ya, gitu ya. Apakah seluruh KPPS-nya itu satu suara bahwa kalau mereka hanya mengandalkan KTP, tetapi tidak tercatat di RT RW setempat, maka mereka hanya boleh memilih kalau bawa A5. Nah ini yang masalah yang sejauh yang kita amati bisa terdapat perbedaan pendapat. Jadi masih ada yang memperbolehkan memilih dan ada yang mengatakan tidak. Seturut aturan, kalau tidak punya A5, Anda tidak boleh memilih. Nah berapa KPPS misalnya yang tetap teguh tidak boleh memilih kalau nggak punya A5, ya kan? Ketika Anda tidak terdaftar di RT RW setempat. Pada bagian lain, kalau ada yang mengizinkan, Oke. berapa persen jumlahnya ya, itu? langsung Itu. Mas Arief. Sebelum mengomentari Bang Egy, saya mau mengomentari soal Betul. saksi-saksi Ya. tadi. Pertama, KPU mengundang secara layak, ya, saksi dari 2 pasangan calon. Kedua, kalau ada yang terlambat, kami menunggu 30 menit, 30 menit. Jadi biasanya kalau diundang jam 10, belum datang terlambat, 1 jam. paling maksimal kita 1 jam, jam ya? 11 kita mulai. Oke. Jadi jam 11 tetap kita mulai. Kemudian yang kedua, soal keberatan. Ya. Undang-undang mewajibkan kalau ada keberatan KPU wajib menjawab, ya. Dan itu kita lakukan. Dan kalau kita mau strict dengan ketentuan, mestinya mereka mengajukan keberatan, kami menjawab. Setelah itu selesai, silakan Anda putuskan Anda menerima keterangan kami atau tidak. Kalau Anda menerima, maka persoalan dianggap selesai. Kalau Anda tidak menerima, maka Anda bisa catatkan di dalam formulir keberatan atau kejadian khusus. Ada formulir yang kita sediakan. Kalau di tingkat pusat namanya formulir DD2. Nah, tapi itu tidak kita lakukan. Kita memberi kesempatan berkali-kali. Makanya kemudian terjadi dialog. Oke. Yang endingnya di setiap bagian itu semua merasa bisa menerima. Nah, ini yang perlu dicatat gitu ya. Kemudian soal perlakuan kami kepada pemilih. KPU yang sekarang ini
cukup transparan, gitu ya. Kalau KPU dulu enggak berarti? Enggak, saya mengatakan yang sekarang saja, gitu ya. Kami membuka luas persoalan transparansi, integritas, termasuk persoalan melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Makanya kemudian A5, DPK, DPKTB, itu kami formulasikan. Itu bagian dari cara kami melayani pemilih menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Nah, kemudian ada form A5. Kemudian ada DPKTB atau menggunakan KTP tadi. Ya. Di beberapa tempat memang kadang-kadang petugas kami di tingkat bawah, ini karena yang datang ini, aduh kenal baik, kenal dekat, bagaimana saya mestinya di kampung sebelah, tapi ternyata di kampung sini. Itu ada juga yang memberi, ini harus kita akui begitu ya. Tapi ada prinsip-prinsip yang mengontrol supaya pemilu ini berlangsung free and fair. Pertama, kalau toh dia tidak ke kampung sana tapi ke kampung sini dan diperbolehkan oleh KPPS, dia dapat dipastikan tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Karena Itu dengan kontrol tinta. Nah, Oke. jadi itu dapat dipastikan. Karena kalau bisa dibuktikan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, maka PSU pemungutan suara ulang di situ. Nah. Dan itu kita jalankan di beberapa tempat kalau kejadian itu. Mas Arief, berbicara soal PSU sebentar. Ini tadi Mas Arief sudah menjelaskan di awal ketika ada rekomendasi Bawaslu 13 TPS di Jakarta harus dilakukan pencoblosan. Sudah kita lakukan. Sudah dilakukan. Tapi ada juga rekomendasi Bawaslu sekitar 5.800 TPS yang kemudian harus dicek ulang, kemudian direkomendasikan adanya pemungutan suara ulang, tapi tidak dilakukan oleh KPU. Bukan tidak dilakukan, dilakukan. Oke. Tetapi memang keluarnya rekomendasi itu di saat kita sudah dalam proses rekapitulasi di tingkat nasional. Gitu loh. Jadi padahal itu harusnya kejadian itu kalau PSU itu harusnya kejadian di tingkat TPS. Okay. Mestinya bisa ditemukan pada saat proses di tingkat TPS. Mereka peserta pemilu punya saksi di tingkat TPS. Harusnya dia tahu bahwa, oh ini DPKTB-nya kok problem. Saat itu bisa direkomendasikan untuk dilakukan PSU. Nah ini sudah berjalan jauh, sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional, keluarlah itu. Dan kami bukan tidak merespon, kami merespon. Tetapi jumlah yang 5.800 itu tidak bisa kita selesaikan dalam waktu 1 hari, kira-kira begitu. Okay. Tapi kita merespon dan kita kerjakan. Nanya dong Ari, ini jadi itu artinya ada rekomendasi itu hanya persoalannya terlambat waktunya gitu. Karena mau cepat-cepat pulang mudik lebaran. Atau gimana nih? Oh tidak. Waktunya nih kan. Pertama, laporan itu juga disampaikannya beberapa hari setelah jadi pelapor lapor. Salah pada tahapan waktunya. Lapor saya agak lupa tanggalnya berapa ya, 14 atau 15. Kemudian Enggak, karena kalau pelapor Bawaslu misalnya merespon. melewati tahapan waktunya salah pelapor, betul ya? Kalau ini Bawaslu kemudian merespon, memeriksa, mengkaji, kemudian keluarlah surat pada tanggal 17. Padahal tanggal 17 dan 18 itu sudah beralih dari kabupaten kota ke provinsi. 18-19 itu sudah rekap provinsi, 20 rekap saya mau nasional. jawab itu. Jadi begini, saya kan ketemu Bawaslu ya, kemudian saya kasih masukan. Kalau caranya bekerja begitu, saya bilang Anda susah Bawaslu. Kenapa? Saya katakan misalnya begini, Pak Margarito ini uangnya banyak. Lalu kemudian saya bilang dia korupsi Pak. Mana buktinya? Pokoknya uangnya banyak, silakan Bapak buktikan. Jadi bukan begitu cara bekerjanya. Seharusnya burden of proof-nya itu, beban pembuktiannya itu ada di pelapor. Jadi kalau misalnya pelapor meminta mempermasalahkan 5.800, maka dia punya bukti semua. Bukti kecurangan atau irregularities atau administrasi apapun dari 5.800. Nah berdasarkan itu maka kemudian Panwaslu atau Bawaslu provinsi atau apapun Bawaslu pusat melakukan kajian, penelitian berdasarkan pembuktian itu. Apakah sufficient apa enggak buktinya? Kalau tidak sufficient maka kemudian bisa di drop. Ini tidak. Dari 5.800 itu dilakukan penelitian, kajian. Rupanya Bawaslu kalau tidak salah hanya sanggup berapa ratus gitu. 200 yang sanggup. Sisanya dia lempar ke KPU. Silakan cek lagi
kalau ada apa-apa silakan PSU. Nah itu Oke. saya bilang kalau caranya begitu, Oke. maka setiap saat orang mengatakan, tolong Pak cek Pak di TPS ujung Berung sana ada masalah. Dari mana? Saya dengar ribut-ribut Pak. Tolong cek. Nah ini burden of proof-nya itu yang sebenarnya Harusnya keliru. di pelapor. Harusnya dari pelapor. Kalau tidak sufisien buktinya, maka tidak perlu ditindaklanjuti. Begitu. Mas Refli, Bang Margarito, berarti ada kemungkinan rekomendasi-rekomendasi kemudian yang dikeluarkan oleh Bawaslu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya seberapa besar peluangnya nanti MK akan mengabulkan? Kita bahas nanti. Tetaplah bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Saya langsung ke Bang Margarito. Bang, seberapa besar sih kemungkinan pelanggaran yang dikatakan sistematif, terstruktur, kemudian masif bisa dibuktikan, dibawa dan dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi? Nomor satu, sebaiknya jangan menggunakan istilah tadi itu TSM itu gitu ya, karena ini kan incumbent nggak masuk ya. Rata-rata selama ini yang namanya TSM itu kalau incumbentnya ikut. Begitu ya, atau memang pasangan calon itu memiliki kemampuan yang luar biasa menggerakkan birokrasi. Sebegini jauh saya tidak melihat itu. Ya, sebegini jauh saya tidak melihat itu. Tapi poin dasarnya adalah bahwa apakah seluruh dalil yang dituangkan dalam permohonan sengketa itu dapat dibuktikan atau tidak. Nah, untuk bisa membuktikan itu Anda mesti punya dokumen, misalnya form C1, DA1 dan macam-macam itu, kemudian ditambah dengan saksi. Itu saja sebenarnya poinnya. Jadi sekali lagi Anda mesti memiliki bukti cukup untuk menguatkan dalil-dalil Anda itu, dan agar bukti itu cukup dalam arti hukum, maka dokumen itu mesti valid dan saksi-saksi mesti benar. Pengalaman kami selama ini, banyak saksi itu datang katanya, dan kalau katanya, tidak lama-lama itu kalau dimasuk Mahkamah Konstitusi, Anda di mana waktu itu? Oh, saya dengar keluar. Anda di mana itu? Anda di TPS ini ya? Ya. Anda di situ? Tidak. Saya dengar tim sukses saya suruh datang begini-begini, saya datang cek tapi sudah selesai. Tidak cukup, keluar. Nah, begitu. Jadi dua tadi itu saja gitu. Dan yang kedua, kategori kedua ya, berperkara di Mahkamah Konstitusi itu sesuai dengan ketentuan konstitusi, seluruh dalil itu harus bisa mengubah berkaitan dengan hasil, hingga harus mengubah keadaan hukum berupa hasil yang sudah diputuskan oleh teman-teman KPU itu. Jadi kalau Anda bilang Anda benar, apakah benar yang Anda klaim itu berpengaruh secara signifikan untuk mengubah keadaan hukum yang telah tercipta melalui keputusan KPU atau tidak? Kalau tidak mengubah, biasanya Mahkamah Konstitusi biarkan. Katakan itu satu. Yang kedua, kalau toh misalnya ada beberapa dalil yang terbukti selama dalam putusan itu, tapi oleh Mahkamah Konstitusi dalil-dalil ini dinilai tidak mengubah juga perolehan suara, biasanya pula diabaikan. Begitu, biasanya begitu diabaikan. Betul, ada beberapa dalil Anda yang terbukti, tetapi yang terbukti itu tidak bisa mengubah, misalnya dari dari menang menjadi kalah, atau betul-betul ada yang fatal sehingga harus dilakukan coblos ulang misalnya. Kalau tidak ada yang kayak begitu, diabaikan. Mas Refli, masih ada waktu hingga besok 3 kali 24 jam setelah ketok palu KPU. Kalau Anda melihat banyak orang yang berpikir kemudian percuma mengajukan gugatan ke MK karena selisih suara dan juga suara-suara yang dipermasalahkan, yang disebut adalah kecurangan, itu berbeda jauh. Artinya peluangnya sangat kecil. Mas Refli berpendapatnya seperti apa dari kacamata Anda? Iya, tergantung niatnya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi begitu ya. Jadi perbuatan kan tergantung niatnya juga ya, bulan puasa ini. Nah, kalau niatnya untuk menang ya, saya merasa berat rasanya. Dan saya bahkan sudah sampaikan kemarin ketemu dengan salah seorang tim hukum di televisi juga. Saya bahkan berani mengatakan 99% barangkali akan ditolak kalau niatnya untuk menang. Tapi kalau niatnya untuk pembelajaran agar ada perbaikan pemilu pilpres ke depan, barangkali nanti sengketa itu akan menyumbang bagi perbaikan ke depan.
Sebenarnya begini. Ada dua formula untuk mengajukan sengketa di MK. Pertama, yang dipersoalkan adalah perolehan suara. Nah, kita tahu bahwa perolehan suara ini 8 juta lebih. Artinya bisa signifikan kalau misalnya kubu Prabowo Hatta bisa membuktikan bahwa dia dicurangi 4 juta lebih. Minimal 50%. Dan saya mengutip Pak Mahfud MD saja. Jangankan jutaan, 100.000 saja dalam konteks pemilu kada yang kemarin dia pernah sidangkan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sulitnya minta ampun. Karena itu bisa dikatakan kalau tidak punya bukti yang menyatakan bahwa kubu Prabowo Hatta kehilangan 4 juta suara lebih, maka perspektif hitung-hitungan suara pasti tidak akan berpihak pada mereka. Nah, yang kedua biasanya masuk pada electoral proses pemilu. Kalau kita bicara proses pemilu di Indonesia sejak reformasi ini, tidak ada pemilu yang 100% bersih tentunya. Kurang dan curang itu selalu ada. Cuma MK punya mantra. Mantranya tadi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau seandainya proses pemilu itu dianggap kecurangannya berlangsung dengan terstruktur, masif, dan sistematis, maka bisa diulang. Hanya kalau misalnya kita mengandalkan dalil TSM, maka sebenarnya ini kan merendahkan kubu Prabowo Hatta sesungguhnya. Artinya ini betul-betul tidak seimbang kekuatannya. Ini menguasai semua birokrasi, uangnya lebih banyak, ada rezim koersif, mungkin tentara main, polisi main. Sementara ini dicurangi terus. Nah, kondisi seperti itulah yang bisa dikatakan sebagai TSM. Tapi kalau kondisinya dalam kadang-kadang curang, tapi at the same time dicurangi, atau sebaliknya dicurangi tapi at the same time juga mencurangi, maka biasanya kondisi itu hanya akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depan. Tetapi dianggap tidak signifikan mempengaruhi atau mengubah hasil pemilu. Kita catat itu ya, artinya kemungkinan besar tidak merubah catatan hasil pemilu. Bang Margarito, boleh nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Bang Ege. Bang, jadi apa sih sebenarnya makna di balik pesta demokrasi kita kemarin setelah adanya tanggal 22 Juli ini? Saya bacakan apa yang saya pahami saja tadi ya, supaya agak jelas. Saksi tidak datang aja tidak masalah, apalagi pulang lebih awal gitu ya tadi ya, membawa konsekuensi sendiri. Lalu yang kedua, pembuktian ada di pelapor. Nah, cuma yang ketiga memang Bawaslu mestinya menyelesaikan itu, jangan lemparkan ke KPU. Ini terjadi ya, betul ya, bahwa apa-apa dilemparkan ke KPU. Nah, itu seperti menyisakan persoalan. Nah, persoalan yang menurut saya paling besar itu bukan hanya buat pemilu sekarang, tapi juga bisa dipersoalkan di pemilu-pemilu selanjutnya atau pemilu kada adalah A5 dengan cuma KTP tadi. Apakah KTP tambah A5, terdaftar di tempat itu dengan KTP dan harus membawa A5 jika tidak terdaftar. Nah, kalau itu misalnya dengan jumlah TPS kita yang 478.000 lebih, kalau nggak yakin bahwa misalnya apakah itu dilaksanakan dengan teguh oleh 10% saja misalnya. Jumlah TPS yang misalnya memperbolehkan tanpa A5, tetapi misalnya juga tidak terdaftar di situ, modal KTP saja bisa 47.000. Nah, itu yang menurut saya pembelajaran buat masa depan. Ini catatan ya, catatan buat masa depan, buat bangsa. Pemilu masa depan ya. Ari. Bang Ege, tadi menarik ya Bang Ege, ketika Bawaslu lempar ke KPU, saya mikir mungkin itu ada hubungannya dengan TSM tadi itu. Bawaslu dengan KPU kan TSM, teman sangat mesra. Mungkin. Bisa jadi. Bang Margarito punya catatan terakhir. Begini, ada satu ya berdasarkan pengalaman selama ini yang bisa membuat mengubah betul-betul keadaan hukum yang sudah tercipta itu, yaitu prosedur. Tetapi prosedur itu harus memiliki nilai sebagai determinative fact. Faktor. Ya, betul-betul determinatif. Kalau itu ditemukan, serontok. Adakah itu dalam atau determinatif faktor itu ada di pemilu ini atau tidak? Saya tidak ingin mengatakan di sini karena saya tidak mengikuti secara detail. Saya tidak tahu apakah dari kubu Pak Prabowo itu memiliki atau tidak. Kalau itu ada, saya kira cerita bisa jadi lain. Kalau itu ada, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam Pilgub dan segala macam. Misalnya begini.
kita ambil yang lain ya, jangan ke sini langsung gitu. Orang itu sakit sebenarnya. Oleh dokter sudah waktu diperiksa, dia dinyatakan tidak cukup memenuhi syarat untuk jadi calon. Tapi oleh KPU diloloskan saja. Misalnya, lalu dia memperoleh suara terbanyak atau dia nyatakan sebagai pemenang. Di beberapa kasus yang saya ikuti, lewat. Karena ya otoritas yang menyatakan untuk orang itu sehat dan tidak sehat, bukan KPU, bukan Bawaslu, tapi mesti dokter. Dan kalau dokter sudah keluarkan keputusan bahwa dia tidak sehat, tetapi KPU tetap meloloskan, gugur. Padahal dia jadi pemenang. Itu yang saya dikualifikasi sebagai determinatif faktor. Apakah determinatif faktor itu ada di dalam pilpres ini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi andai kata itu ada, lain ceritanya. Oke, ceritanya bisa berbeda. Baik, Mas Arief silakan singkat saja. Menurut Pertama, saya berterima kasih kepada para pemilih, ya, mereka mau berpartisipasi, kepada seluruh pihak yang mendukung supaya pemilu 2014 ini sukses. KPU sudah berupaya maksimal, bekerja keras, tapi kami juga percaya bahwa kami tidak bisa mengerjakan pekerjaan sempurna, gitu ya. Tetapi apa yang kami lakukan, menurut kami ini adalah upaya yang baik dan lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Arief, Mas Resli, Bang Margarito, Bang Ege. Ari, silakan panggungnya untuk Anda. Oke, terima kasih Mita. Nah, jadi menarik ya yang kita bahas ya. Jadi yang jelas saya mau menggarisbawahi bahwa sehubungan dengan penetapan Pilpres kemarin, kalau ada masih pihak yang ingin mengupayakan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, itu harus dilakukan dengan segera. Karena kalau tidak itu akan sangat terlambat. Ibarat peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Itu terlambat. Kalau sangat terlambat, bukan nasi sudah menjadi bubur, tukang buburnya sudah naik haji. Ya. Tukang buburnya sudah naik haji. Dan akhirnya kamu kemarin pilih nomor 1, kamu pilih nomor 2. Sekarang waktunya kita semua pilih nomor 3, Persatuan Indonesia. Itu. Yang jomblo silahkan kembali kejar dia, yang muda gapai cita-cita, kita semua kembali pada karya, bekerja, sejahterakan keluarga untuk kejayaan Indonesia, Indonesia Raya. Itulah negeri setengah demokrasi. Sepakat Ari. Kita jumpa lagi pekan depan, tetap di Negeri Setengah Demokrasi, follow Twitter kami. Dokumen itu juga sudah dilakukan gitu loh. Jadi tidak ada sebetulnya rekomendasi dari Bawaslu maupun Panwaslu, tidak hanya di DKI tapi juga di daerah-daerah lain yang tidak dijalankan. Semua dijalankan gitu loh. Cuma memang kemudian ada yang merasa puas dengan apa yang kita jalankan. Tapi ada juga yang sudah merasa puas, merasa cukup bahwa itu sudah kita jalankan gitu. Oke, itu tadi apa yang disampaikan oleh Mas Arief Budiman ketika saat tanggal 22 Juli yang kemarin. Bang Ege, menyangka tidak sih ada kondisi ketika salah satu capres menarik diri dari proses penghitungan suara? Yang pertama, saya tidak menyangka kalau teman saya menarik diri malam ini. Ini biasanya berduaan di sini nih. Ini saya kasih kesempatan nih meja ini untuk Bang Ege malam ini. Jangan-jangan karena saya terlalu sering pergi, jadi dia gantian. Dia balas, dia merasa hatinya saya sakiti, dia menarik diri pada malam ini. Enggak, saya mau pakai logika sepak bola saja, ya kan? Ini karena kebetulan saya habis menyaksikan Argentina lawan Jerman, beneran loh ini bukan bohong, ya kan? Jadi di dalam sepak bola jarang terjadi pemain itu mengundurkan diri, betul ya? Bahkan ketika golnya Lampard pun yang seharusnya gol itu ya, misalnya dinyatakan tidak sah oleh wasit, itu mereka tetap bertahan. Walaupun setelah nanti disaksikan kalau pakai teknologi garis gawang yang baru, itu harusnya gol misalnya. Nah pertanyaannya, kenapa mereka akhirnya memutuskan ini kita nggak bisa lagi bertahan di dalam lapangan? Kira-kira begitu ya logikanya ya. Yeah. Dengan wasit yang seperti ini, mendingan kita keluar saja. Nah kira-kira begitu logika yang ada. Walaupun nanti apa akibatnya yang kita ingin ketahui lebih lanjut. Di sini ada dua pakar hukum tata negara ya kan. Yeah. Kalau dianalogikan dengan pertandingan tadi, apakah langsung dengan demikian dinyatakan WO? Maka Anda bertambah kekalahannya 5-0, atau kemudian dipelajari, misalnya diajukan lagi, wah ternyata
memang gol dan lain sebagainya. Itu yang dalam konteks hukum tata negara. Tapi khusus buat Pak Arief Budiman, saya nggak tahu apakah kita punya rekaman videonya atau tidak. Begitu betul sekali dia nyatakan tadi. Dan ini bagian dari itu saya rasa ya, kenapa orang bisa kesal ketika kemudian ketua KPU kita, Pak Husni Kamil Manik itu pergi untuk sholat, lalu Pak Arief Budiman memimpin. Saya sangat tertawa-tawa waktu menyaksikan betapa kikuknya Anda memimpin Papua. Kan itu iya, ada 2 distrik di Papua itu ya, yang suaranya itu harus dianulir, kira-kira begitu kan? Lalu muncul pertanyaan, kalau ada rekamannya nanti tolong dimunculkan. Ada pertanyaan begini, apakah suara ini dianggap kertas suara rusak atau enggak? Padahal itu sudah nggak ada tim Prabowo di situ. Ada yang bilang, nggak bisa dong, kertas suaranya kan nggak rusak. Lalu dianggap, bagaimana kalau kita anggap pemilihnya tidak ada? Ditanggapin lagi, jangan membunuh pemilih dong. Pemilihnya kan ada gitu ya. Sampai akhirnya harus diputuskan atas, kalau nggak salah saya usulan dari Ketua Bawaslu Pusat ya, Pak Muhammad, bahwa itu harus digolongkan suara tidak sah. Lalu Pak Arief Budiman bilang, oke setuju, dianggap di kolom suara tidak sah. Pertanyaan saya adalah, mohon maaf nih nanti Bapak Hukum Tata Negara dan semua pemirsa yang lain, saya belum pernah melihat ada di KPU di negara lain, sampai tidak tahu ini suara 2 distrik mau diapakan, kira-kira begitu. Nanti tolong dijawab, kira-kira. Itulah yang Mas Arief silakan. Jadi gini, ini memang kejadian baru pertama kali Ya. hasilnya dinolkan. Saya baru pertama kali melihatnya. Oke. Dan kemudian di dalam sertifikat kita itu ada dua bagian. Satu hasil perolehan suara, rekapitulasi perolehan suara. Yang satunya itu sertifikat. Sertifikat itu berisi catatan-catatan tentang penerimaan logistik, jumlah data pemilih, catatan surat suara rusak, catatan surat suara tidak dipergunakan gitu kan. Nah, di dalam sebuah wilayah, apakah itu kecamatan, apakah itu kelurahan, ataukah itu sebuah kabupaten, itu ada catatan itu semua. Maka untuk wilayah itu, memang ini karena kasus baru, saya harus mengklarifikasi yang kemudian semua orang bersepakat. Apakah seluruh catatannya itu dinolkan, sehingga dianggap tidak ada surat suara yang diterima, kemudian ya, sehingga dianggap tidak dicatat jumlah pemilihnya, sehingga tidak mempengaruhi angka-angka yang lain. Karena ketika jumlah pemilih itu masih dimasukkan, kemudian angkanya 0, dianggap tidak berpartisipasi, itu nanti akan mempengaruhi angka tingkat partisipasi. Maka saya perlu mengklarifikasi memang, catatan di dalam sertifikat itu, dan catatan perolehan suara. Kalau catatan perolehan suaranya semua sudah sepakat, dibikin 0. Jadi khusus untuk wilayah 2 distrik itu. Bagaimana menolkan? Ya dikeluarkan, sebetulnya itu sejak rekapitulasi di provinsi sudah dinolkan. Karena memang rekomendasi dari Bawaslu Provinsi untuk 2 distrik itu angkanya tidak dicantumkan. Tetapi di dalam sertifikat itu masih dicantumkan catatan penggunaan surat suaranya. Sehingga pada bagian akhir itu menjadi tidak sinkron. Jadi kesimpulannya pada saat itu bingung aja ya? Sebenarnya saya tidak bingung. Saya mau memastikan, saya mau mengklarifikasi bahwa apa yang dituliskan itu semua bisa paham. Karena sampai ada yang mengatakan, jangan begitu dong, berarti kita membunuh pemilih katanya ya. Pak Arief Ibo waktu itu gitu ya. Ya, kalau makanya rekamannya ada bisa diputar tuh. Jadi begini, apabila surat suara itu misalnya ini jumlahnya 1000, sementara surat suara sah dan tidak sah itu angkanya cuma 800, orang bertanya nanti, ini kan catatan bagian dari sejarah kita untuk akan datang gitu ya. Loh, bagaimana mungkin ada 1000 surat suara yang digunakan itu pasti akan menghasilkan suara sah dan tidak sah. Sementara ini suara sah dan tidak sahnya jumlahnya lebih kecil daripada ini. Maka perlu diklarifikasi. Bayangan saya, ini bisa saja kemudian dianggap tidak ada sehingga sama jumlahnya. 800 surat suara digunakan, kemudian jumlah suara sah dan tidak sahnya juga 800. Jadi seimbang, kira-kira begitu. Kalau Jadi, Mas Arief Budiman gak bingung, saya bingung dengerinnya. Ya, biar nggak bingung, ini bapak-bapak, kita coba tanya. Ari, kira-kira bingung nggak tanggal 22 Juli kemarin? yang persoalan transparansi, integritas, termasuk persoalan melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Makanya kemudian A5, DPK, DPKTB, itu kami formulasikan. Itu bagian dari cara kami melayani pemilih menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Nah, kemudian ada form A5. Kemudian ada DPKTB atau menggunakan KTP tadi. Ya. Di beberapa tempat, memang kadang-kadang petugas kami di tingkat bawah, ini karena yang datang ini, aduh kenal baik, kenal dekat,
Bagaimana saya mestinya di kampung sebelah, tapi ternyata di kampung sini. Itu ada juga yang memberi, ini harus kita akui begitu ya. Tapi ada prinsip-prinsip yang mengontrol supaya pemilu ini berlangsung free and fair. Pertama, kalau toh dia tidak ke kampung sana tapi ke kampung sini, dan diperbolehkan oleh KPPS, dia dapat dipastikan tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Karena Itu dengan kontrol tinta. Nah, Oke. jadi itu dapat dipastikan, karena kalau bisa dibuktikan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, maka PSU pemungutan suara ulang di situ. Nah. Dan itu kita jalankan di beberapa tempat kalau kejadian itu. Mas Arief, berbicara soal PSU sebentar. Ini tadi Mas Arief sudah menjelaskan di awal ketika ada rekomendasi Bawaslu 13 TPS di Jakarta harus dilakukan pencoblosan. Sudah kita lakukan. Sudah dilakukan. Tapi ada juga rekomendasi Bawaslu sekitar 5.800 TPS yang kemudian harus dicek ulang, kemudian direkomendasikan adanya pemungutan suara ulang, tapi tidak dilakukan oleh KPU. Bukan tidak dilakukan. Oke. Tetapi memang keluarnya rekomendasi itu di saat kita sudah dalam proses rekapitulasi di tingkat nasional. Gitu loh. Jadi padahal itu harusnya kejadian itu kalau PSU itu harusnya kejadian di tingkat TPS. Oke. Mestinya bisa ditemukan pada saat proses di tingkat TPS. Mereka peserta pemilu punya saksi di tingkat TPS. Harusnya dia tahu bahwa, oh ini DPKTB-nya kok problem. Saat itu bisa direkomendasikan untuk dilakukan PSU. Artinya Nah ini rekomendasi sudah telat berjalan gitu ya? jauh, sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional, keluarlah itu. Dan kami bukan tidak merespon, kami merespon. Tetapi jumlah yang 5.800 itu tidak bisa kita selesaikan dalam waktu 1 hari, kira-kira begitu. Oke. Tapi kita merespon dan kita kerjakan. Nanya dong Ari, ini jadi itu artinya ada rekomendasi itu hanya persoalannya terlambat waktunya gitu. Karena mau cepat-cepat pulang mudik lebaran atau gimana nih? Oh tidak. Waktunya nih kan? Pertama, laporan itu juga disampaikannya beberapa hari setelah Jadi pelapor lapor. salah pada tahapan waktunya. Lapor saya agak lupa tanggalnya berapa ya, 14 atau 15. Kemudian Enggak, karena kalau pelapor Bawaslu misalnya merespon. melewati tahapan waktunya, salah pelapor, betul ya? Kalau ini, Bawaslu kemudian merespon, memeriksa, mengkaji, kemudian keluarlah surat pada tanggal 17. Padahal tanggal 17 dan 18 itu sudah beralih dari kabupaten kota ke provinsi. 18-19 itu sudah rekap provinsi, 20 rekap Saya mau jawab nasional. ini. Jadi begini, saya kan ketemu Bawaslu ya, kemudian saya kasih masukan. Kalau caranya bekerja begitu, saya bilang Anda susah Bawaslu. Kenapa? Saya katakan misalnya begini, Pak Margarito ini uangnya banyak. Lalu kemudian saya bilang dia korupsi Pak. Mana buktinya? Pokoknya uangnya banyak, silakan Bapak buktikan. Jadi bukan begitu cara bekerjanya. Seharusnya burden of proof-nya itu, beban pembuktiannya itu ada di pelapor. pelapor. Jadi kalau misalnya pelapor mempermasalahkan 5.800, maka dia punya bukti semua. Bukti kecurangan atau irregularities atau administrasi apapun dari 5.800. Nah berdasarkan itu, maka kemudian Panwaslu atau Bawaslu provinsi atau apapun, Bawaslu pusat melakukan kajian, penelitian berdasarkan pembuktian itu. Apakah sufficient apa enggak buktinya? Kalau tidak sufficient, maka kemudian bisa di-drop. Ini tidak. Dari 5.800 itu dilakukan penelitian, kajian, rupanya Bawaslu kalau tidak salah hanya sanggup berapa ratus gitu. 200 yang sanggup. Sisanya dia lempar ke KPU. Silakan cek lagi. Kalau ada apa-apa silakan PSU. Nah itu saya bilang kalau caranya begitu, maka setiap saat orang mengatakan, tolong Pak cek Pak di TPS ujung Berung sana ada masalah. Dari mana? Saya dengar ribut-ribut Pak. Tolong cek. Nah ini burden of proof-nya itu yang sebenarnya Harusnya keliru. dipelapor. Harusnya dipelapor. Kalau tidak sufficient buktinya, maka tidak perlu ditindaklanjuti. Begitu. Mas Refli, Bang Margarito, berarti ada kemungkinan rekomendasi-rekomendasi kemudian yang dikeluarkan oleh Bawaslu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya seberapa besar peluangnya nanti MK akan mengabulkan? Kita bahas nanti
Tetaplah bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Saya langsung ke Bang Margarito. Bang, seberapa besar sih kemungkinan pelanggaran yang dikatakan sistematif, terstruktur, kemudian masif bisa dibuktikan, dibawa dan dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi? Nomor satu, sebaiknya jangan menggunakan istilah tadi itu TSM itu gitu ya, karena ini kan incumbent nggak masuk ya. Rata-rata selama ini yang namanya TSM itu kalau incumbentnya ikut. Begitu ya, atau memang pasangan calon itu memiliki kemampuan yang luar biasa menggerakkan birokrasi. Sebegini jauh saya tidak melihat itu. Ya, sebegini jauh saya tidak melihat itu. Tapi poin dasarnya adalah bahwa apakah seluruh dalil yang dituangkan dalam permohonan sengketa itu dapat dibuktikan atau tidak. Nah, untuk bisa membuktikan itu Anda mesti punya dokumen, misalnya form C1, DA1 dan macam-macam itu. Pasti kabar gembira ada ya, bahwa sekarang kulit manggis ada ekstraknya. Itu lagi tren juga itu, ada ekstraknya. Sorry. Kulit manggis ada ekstrak. Oke, selamat malam semuanya, apa kabar? Baik. Dan saya yakin buat yang ngikutin proses rekapitulasi suara kemarin, apalagi pendukungnya para capres pasti deg-degan. Dan saya yakin juga pendukungnya ini makin deg-degan ketika sore hari Ketua KPU bilang begini, siapapun nanti Presiden RI, pokoknya harus legowo. Ini pendukungnya makin bingung. Legowo ini capres nomor berapa? Ya, bingung. Terus kalau kita lihat kemarin hari Selasa itu waktu rekapitulasi suara, itu Jakarta sepi. Jakarta lenggang, ya. Banyak orang yang nggak berani pergi ke kantor. Padahal suasana Jakarta tuh aman, kondusif, terkendali. Saya juga waktu itu termasuk yang nggak masuk ke kantor. Akhirnya bos saya marah. Iya, bos saya marah. Kenapa kamu nggak ke kantor? Besoknya dia tanya, kenapa kamu nggak kantor? Saya bilang, Bapak kemarin dukung capres nomor 1 apa nomor 2? Dia bilang, apa hubungannya? Itu bukan urusan kamu. Bapak nggak tahu. Itu dua-duanya udah pesen jauh-jauh hari, tanggal 22 jangan turun ke jalan. Kok Bapak malah turun ke jalan sampai ke kantor lagi? Ya. Jadi mudah-mudahan bos saya nggak dengar, kayaknya dia nggak dukung siapa-siapa ya. Ya, oke. Kita kembali lagi kepada narasumber. Itulah Negeri Setengah Demokrasi. Baik, di segmen berikutnya kita akan membahas kemudian bagaimana implikasinya ketika salah satu capres mengundurkan diri dari proses penghitungan suara. Sesaat lagi tetap bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Kalau mengutip dari pernyataan Bang Effendi Ghazali di segmen sebelumnya, ibarat pemilu presiden ini seperti pertandingan sepak bola, rasa-rasanya tidak ada sejarah ketika para pemain menarik diri dari pertandingan saat pertandingan berlangsung. Mas Refli. Maaf, sedikit aja. Oke. Di Piala Dunia nggak ada. Di Piala Dunia nggak ada ya? Pertandingan kampung banyak. Oke. Ini pertandingan nasional nih, pertandingan nasional. Mas Refli, mungkin tidak atau ada aturannya tidak ketika salah satu pasangan capres menarik diri dari proses yang sedang berlangsung? Ya, kalau analoginya pertandingan sepak bola nasional, dulu pernah final PON tahun berapa itu narik diri juga. Ada ternyata. Tapi final PON kan. Tapi gini, saya kan waktu itu kan juga ditanya ya, baru kan jelas ini menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung itu berarti rekapitulasi yang ada di KPU. Kita tahu bahwa rekapitulasi itu kan mau dihadiri tidak dihadiri saksi, itu kan sesungguhnya kan rekapitulasi itu adalah pleno KPU sesungguhnya. Tapi karena kita ada azas transparansi, kemudian akuntabilitas, maka kemudian rekapitulasi ini mengundang pihak lain. Tentu pihak lain yang paling berkompeten. Yang paling berkompeten itu adalah pasangan calon atau tim saksinya. Lalu kemudian Bawaslu, ya, karena kemudian ada masukan-masukan, kemudian pemantau pemilu. Maka mereka kemudian hadir di dalam rapat pleno itu, rapat pleno yang dinyatakan terbuka. Tetapi kalau seandainya mereka tidak datang, maka kemudian hasil tetap sah begitu. Tidak ada pengaruh apapun ketika tidak ada salah pengaruh seorang menarik diri? Tidak ada pengaruh apa-apa. Kecuali kalau seandainya menarik diri dari proses yang signifikan mempengaruhi proses selanjutnya. Sebagai contoh misalnya, menjelang pencoblosan,
tiba-tiba satu pasangan calon menarik diri. Nah, itu baru signifikan mempengaruhi proses. Kalaupun pemilu tetap dilaksanakan, maka tentu pasti tidak jurdil, tidak jujur dan adil, terutama adilnya, karena satu pasangan menarik diri. Itulah sebabnya kemudian undang-undang pemilu kita mengatakan kalau menarik diri dalam proses seperti itu, mengundurkan diri maka bisa dipidanakan. Nah, Demikian juga kalau menarik diri menjelang pemilu putaran kedua, kalau seandainya ada run of election, itu juga bisa dipidanakan. Nah, ini saya katakan dari sisi teknis dan dari sisi hukum, sesungguhnya tidak ada pengaruhnya. Dari sisi teknis, rekapitulasi masih tetap bisa berlangsung dan kemudian hasilnya sudah diumumkan, ya, dan itu sah. Dari sisi hukum juga tidak ada pengaruhnya, karena kemudian hasil yang diumumkan itu tetap sah, sampai kemudian ada review dari Mahkamah Konstitusi kalau seandainya ada komplain atau keberatan. Kalau tidak ada komplain dan keberatan, selama 3 kali 24 jam yang akan kita tunggu nanti Jumat besok, maka sesungguhnya apa yang dihasilkan KPU sah. Pada tanggal 20 Oktober kita akan memiliki presiden dan wakil presiden yang sudah diumumkan. Oke. Seperti itu kira-kira. Bang Margarito, ada implikasi hukumnya tidak? Kalau tadi Mas Revi mengatakan tidak ada pengaruh apapun ketika ada yang menarik diri saat proses rekapitulasi berlangsung. Saya berpendapat sebaliknya dengan Bung Refli ya, dengan menghargai beliau. Sebab saksi wajib hadir dalam rekapitulasi perhitungan suara. Wajib. Saksi pasangan calon. Satu. Yang kedua, bila dalam rapat rekapitulasi, saksi pasangan calon dan atau Bawaslu mengajukan keberatan, tentu saja apa yang akan yang dikeberatan itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Wajib. Artinya tidak boleh Pasal ada pembiaran. 154 ayat 3. Oke. Wajib. Jadi menurut saya ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensi pada kecukupan dan ketidakkecukupan prosedur pelaksanaan pleno itu. Nah, hanya memang saya mengakui betul bahwa ini hanya sebatas pada konsekuensi prosedur, tidak pada substansi. Oke. Andaikan seperti Refli bilang tadi, bahwa andai nanti di Mahkamah Konstitusi direview, maka paling banter disuruh katakanlah pleno lagi dan tidak mengubah angka. Oke. Cuman itu paling banter. Tidak mengubah angka, sama sekali tidak mengubah angka karena tidak berkaitan dengan angka, hanya prosedurnya tidak cukup. Artinya yang sudah diketok palu oleh KPU. Kemudian ditambah dengan saksi. Itu saja sebenarnya poinnya. Jadi Selisih. sekali lagi Anda mesti memiliki bukti cukup untuk menguatkan dalil-dalil Anda itu, dan agar bukti itu cukup dalam arti hukum, maka dokumen itu mesti valid dan saksi-saksi mesti benar. Oke. Pengalaman kami selama ini, banyak saksi itu datang katanya, dan kalau katanya, oh tidak lama-lama itu kalau dimasuk Mahkamah Konstitusi, Anda di mana waktu itu? Oh, saya dengar keluar. Anda di mana itu? Anda di TPS ini ya? Ya. Anda di situ? Tidak. Saya dengar tim sukses saya suruh datang begini, saya datang cek tapi sudah selesai. Tidak cukup, keluar. Nah, begitu. Jadi dua tadi itu saja gitu. Dan yang kedua, kategori kedua ya, berperkara di Mahkamah Konstitusi itu sesuai dengan ketentuan konstitusi, seluruh dalil itu harus bisa mengubah berkaitan dengan hasil, hingga harus mengubah keadaan hukum berupa hasil yang sudah diputuskan oleh teman-teman KPU itu. Jadi kalau Anda bilang Anda benar, apakah benar yang Anda klaim itu berpengaruh secara signifikan untuk mengubah keadaan hukum yang telah tercipta melalui keputusan KPU atau tidak? Kalau tidak mengubah, biasanya Mahkamah Konstitusi biarkan. Oke. Katakan itu satu. Yang kedua, kalau toh misalnya ada beberapa dalil yang terbukti selama dalam putusan itu, tapi oleh Mahkamah Konstitusi dalil-dalil ini dinilai tidak mengubah juga perolehan suara, biasanya pula diabaikan. Oke. Begitu, biasanya begitu diabaikan. Betul, ada beberapa dalil Anda yang terbukti, tetapi yang terbukti itu tidak bisa mengubah, misalnya dari dari menang menjadi kalah, atau
betul-betul ada yang fatal sehingga harus dilakukan coblos ulang misalnya. Kalau tidak ada yang kayak begitu, diabaikan. Mas Refli, masih ada waktu hingga besok 3 kali 24 jam setelah ketok palu KPU. Kalau Anda melihat banyak orang yang berpikir kemudian percuma mengajukan gugatan ke MK karena selisih suara dan juga suara-suara yang dipermasalahkan yang disebut adalah kecurangan itu berbeda jauh. Artinya peluangnya sangat kecil. Mas Refli berpendapatnya seperti apa dari kacamata Anda? Iya, tergantung niatnya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi begitu ya. Nah, jadi perbuatan kan tergantung niatnya juga ya bulan puasa ini. Nah, kalau niatnya untuk menang ya, saya merasa berat rasanya. Dan saya bahkan sudah sampaikan kemarin ketemu dengan salah seorang tim hukum di televisi juga. Saya bahkan berani mengatakan 99% barangkali akan ditolak kalau niatnya untuk menang. Tapi kalau niatnya untuk pembelajaran agar ada perbaikan pemilu pilpres ke depan, barangkali nanti sengketa itu akan menyumbang bagi perbaikan ke depan. Sebenarnya begini, ada dua formula untuk mengajukan sengketa di MK. Pertama, yang dipersoalkan adalah perolehan suara. Nah, kita tahu bahwa perolehan suara ini 8 juta lebih. Artinya bisa signifikan kalau misalnya kubu Prabowo Hatta bisa membuktikan bahwa dia dicurangi 4 juta lebih. Minimal 50%. Dan saya mengutip Pak Mahfud MD saja. Jangankan jutaan, 100.000 saja dalam konteks pemilu kada yang kemarin dia pernah sidangkan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sulitnya minta ampun. Karena itu bisa dikatakan kalau tidak punya bukti yang menyatakan bahwa kubu Prabowo Hatta kehilangan 4 juta suara lebih, maka perspektif hitung-hitungan suara pasti tidak akan berpihak pada mereka. Nah, yang kedua biasanya masuk pada electoral proses pemilu. Kalau kita bicara proses pemilu di Indonesia sejak reformasi ini, tidak ada pemilu yang 100% bersih tentunya. Kurang dan curang itu selalu ada. Cuma MK punya mantra. Mantranya tadi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau seandainya proses pemilu itu dianggap kecurangannya berlangsung dengan terstruktur, masif, dan sistematis, maka bisa diulang. Hanya kalau misalnya kita mengandalkan dalil TSM, maka sebenarnya ini kan merendahkan kubu Prabowo Hatta sesungguhnya. Artinya ini betul-betul tidak seimbang kekuatannya. Ini menguasai semua birokrasi, uangnya lebih banyak, ada rezim koersif, mungkin tentara main, polisi main, sementara ini dicurangi terus. Nah, kondisi seperti itulah yang bisa dikatakan sebagai TSM. Tapi kalau kondisinya dalam kadang-kadang curang, tapi at the same time dicurangi, atau sebaliknya dicurangi tapi at the same time juga mencurangi, maka biasanya kondisi itu hanya akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depan, tetapi dianggap tidak signifikan mempengaruhi atau mengubah hasil pemilu. Kita catat itu ya, artinya kemungkinan besar tidak merubah catatan hasil pemilu. Bang Margarito, boleh nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Bang Ege. Bang, jadi apa sih sebenarnya makna dibalik pesta demokrasi kita kemarin setelah adanya tanggal 22 Juli ini? Saya bacakan apa yang saya pahami saja tadi ya, supaya agak jelas. Saksi tidak datang aja tidak masalah, apalagi pulang lebih awal gitu ya tadi ya, membawa konsekuensi sendiri. Lalu yang kedua, pembuktian ada di pelapor. Nah, cuma yang ketiga memang Bawaslu mestinya menyelesaikan itu, jangan lemparkan ke KPU. Ini terjadi ya, betul ya, bahwa apa-apa dilemparkan ke KPU. Nah, itu seperti menyisakan persoalan. Nah, persoalan yang menurut saya paling besar itu bukan hanya buat pemilu sekarang, tapi juga bisa dipersoalkan di pemilu-pemilu selanjutnya atau pemilu kada adalah A5 dengan cuma KTP tadi. Apakah KTP tambah A5, terdaftar di tempat itu dengan KTP dan harus membawa A5 jika tidak terdaftar. Nah, kalau itu misalnya dengan jumlah TPS kita yang 478.000 lebih, kalau nggak yakin bahwa misalnya apakah itu dilaksanakan dengan teguh oleh 10% saja misalnya. Walaupun tanpa dua saksi itu tetap sah? Ya, harus dianggap sah. Itu prinsip hukum, harus dianggap sah. Harus dianggap sah. Tetapi itu akan menjadi argumen dari pihak yang katakan dalam tanda petik merasa keberatan dengan hasil itu untuk dipersoalkan, diadili di mahkamah yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengadilinya. Begitu. Ya, Mas Arief? Saya mau tambahkan mengenai saksi ini ya.
saksi ini sesungguhnya memang kewajiban KPU itu adalah mengundang, ya, itu wajib. Kalau KPU tidak melakukan pengundangan terhadap saksi, maka bisa disalahkan dari sisi prosedur. Itu ada pelanggaran administratif. Tapi kalau setelah diundang secara layak, transparan, ya, dan kemudian diketahui betul bahwa memang diundang, kemudian saksi tidak datang, itu sudah di luar kewajiban penyelenggara pemilu. Karena saksi tidak datang itu bukan sekali saja. Banyak saksi tidak datang. Terutama misalnya rekap di tingkat PPS, PPK, dan lain sebagainya. Sering sekali saksi tidak datang. Padahal sudah disampaikan undangannya. Nah karena itu saya katakan, undang-undang itu bahkan mengantisipasi. Seandainya pun tidak ditandatangani oleh saksi, bahkan tidak ditandatangani oleh KPU sendiri, Tetap sah. tetap sah. Ya. Tetap sah. Itu yang namanya hasil rekapitulasi. Yang penting ada yang mau tanda tangan, misalnya dari 7 orang yang tanda tangan cuma 1, tetap sah. Oke. Nah ini untuk kepastian agar jangan sampai proses ini disandra. Karena kalau misalnya keabsahan hasil pemilu itu digantungkan pada misalnya kehadiran dan tanda tangan saksi, misalnya begitu, maka gampang sekali bagi yang kalah. Tidak usah datang dan tidak usah tanda tangan. Maka setiap pemilu dan pemilu kada tidak pernah bisa menghasilkan pemenangnya. Oke. Nah itulah yang kemudian diubah dalam beberapa kali revisi undang-undang pemilu dan bisa saya tambah pilpres. sedikit aja begini. Begini, saksi wajib diundang. Kalau dia tidak datang, dia harus dipanggil secara layak. Kalau memang tidak bisa, laksanakan. Oke. Ya, mereka misalnya KPU ini, sekarang mereka pleno. Sudah mengundang semua, komisioner datang, komisioner katakan 5, karena hadir ganjil gitu, sekarang kalau 7, mereka mesti datang 5. Kalau 5 tidak bisa, tidak datang, sudah pada saatnya, belum bisa, tunda beberapa jam. Kalau juga tidak cukup, tunda lagi beberapa jam. Kalau memang tidak cukup, laksanakan, sah. Kalau Anda panggil sekali, dia tidak datang dan Anda jalan saja, tidak sah. Oke. Dari segi prosedur. Makanya saya katakan dipanggil secara layak tadi, dipanggil secara Ini kan bukan transparan. soal datang. Ini soal pulang. Nah, begini, Bos. Artinya Kalau tidak dia datang. Mereka datang loh, mereka udah datang. Begini, Tapi Bos. ini pulang kan? Oke. Yang Nah, dia Baik, pulang itu dijawab karena nanti Bapak-Bapak, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa tetap bersama kami di Bayangkan, Negeri Setengah tidak Demokrasi. datang saja tidak apa. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat berdebat begitu ya, ketika saksi yang datang di pleno rekapitulasi suara ini harus datang begitu ya. Tapi permasalahannya kalau kata Bang Ege, pulang ya. Artinya sudah datang. Tadi terlalu banyak dibahas soal datang. Nah, Padahal yang kita persoalkan ini mereka pulang sebelum waktunya. Tapi setelah mendengar yang disampaikan tadi, saya jadi tahu bahwa kalaupun nggak datang, asal sudah diundang dengan layak, apalagi pulang sebelum waktunya, itu tetap bisa dianggap dalam sebuah pertandingan WO lah ya. Ada konsekuensi hukumnya. Bang Ege, tadi kan narasumber bilang, bisa aja dibawa ke MK, walaupun tanpa ngerubah suara, diulang proses plenonya. Ini kan sama aja kalau pertandingan bola, kita disuruh ngulang pertandingannya, tapi hasilnya sama. Nanti pemain bolanya kan gak ada yang bayar itu nanti. Iya. Nah, itu masalah lain lagi. Cuma menurut saya yang agak banyak dipersoalkan adalah apakah, ini ada komisioner KPU nih para pemirsa, apakah komisioner KPU ini bisa menjamin bahwa seluruh KPPS di seluruh Indonesia, kalau saya nggak keliru itu, TPS itu ada jumlahnya 478685 ya? Gitu ya. Apakah seluruh KPPS-nya itu satu suara bahwa kalau mereka hanya mengandalkan KTP tetapi tidak tercatat di RT RW setempat, maka mereka hanya boleh memilih kalau bawa A5. Nah ini yang masalah yang sejauh yang kita amati bisa terdapat perbedaan pendapat. Jadi masih ada yang memperbolehkan memilih dan ada yang mengatakan tidak. Seturut aturan, kalau tidak punya A5, Anda tidak boleh memilih. Nah berapa KPPS misalnya yang tetap teguh tidak boleh memilih kalau nggak punya A5, ya kan? Ketika Anda tidak terdaftar di RT RW setempat. Pada bagian lain, kalau ada yang mengizinkan, Oke. berapa persen jumlahnya ya, itu? langsung Itu. Mas Arief. Sebelum mengomentari Bang Egy, saya mau mengomentari Bang soal Margarito. saksi-saksi Ya, tadi. Pertama, KPU mengundang secara layak, ya, saksi dari 2 pasangan calon. Kedua,
Kalau ada yang terlambat, kami menunggu. 30 menit, 30 menit. Jadi biasanya kalau diundang jam 10, belum datang terlambat, 1 jam. paling maksimal kita 1 jam, jam ya? 11 kita mulai. Oke. Ya. Jadi jam 11 tetap kita mulai. Kemudian yang kedua, soal keberatan. Ya. Undang-undang mewajibkan, kalau ada keberatan, KPU wajib menjawab. Ya. Dan itu kita lakukan. Dan kalau kita mau strict dengan ketentuan, mestinya mereka mengajukan keberatan, kami menjawab, setelah itu selesai. Silakan Anda putuskan Anda menerima keterangan kami atau tidak. Kalau Anda menerima, maka persoalan dianggap selesai. Kalau Anda tidak menerima, maka Anda bisa catatkan di dalam formulir keberatan atau kejadian khusus. Ada formulir yang kita sediakan. Kalau di tingkat pusat namanya formulir DD2. Nah, tapi itu tidak kita lakukan. Kita memberi kesempatan berkali-kali. Makanya kemudian terjadi dialog. Oke. Yang endingnya di setiap bagian itu semua merasa bisa menerima. Nah, ini yang perlu dicatat gitu ya. Kemudian soal perlakuan kami kepada pemilih. KPU yang sekarang ini cukup transparan gitu ya. Kalau KPU dulu enggak berarti? Enggak, saya mengatakan yang sekarang saja gitu ya. Kami membuka luas